fokus cari kemitraan. Jadi dari kemitraan kan kita juga bisa dapat sponsor atau kita dapat relasi-relasi yang bisa mengisi acara di situ gitu. Kalau rundown itu nggak ada yang fix. Rundown itu fix setelah acara selesai, itu baru fix. Oh gitu ya. Oh gitu. Pasti disupport ya, apalagi kalau kita jual konsepnya bagus, terus kita targetnya sesuai, terus kita sudah punya rancangan yang baik gitu-gitu, itu pasti dapat sih. PR Talk. Sobat Fox, kita ketemu lagi di salah satu episode podcast yang seru banget pastinya. Ini adalah hasil kolaborasi antara Fox Radio Jogja dan juga Himpunan Home Mas Hotel Yogyakarta. Dan kita ada di PR Talk. Kali ini hai semuanya, dan kali ini kita ada di salah satu hotel yang tinggi banget ya, keren banget. Dan ini ada sesuatu yang keren kalau di belakang sini ya. Ini ada pohon Natal yang beda banget ya, dari caping. Wow, keren banget. Dan sebagai host dari Fox Radio Jogja, perkenalan dulu, kita belum kenalan. Oh iya, nggak gitu dong ya. Oh, nggak gitu dong. Saya Fendi Hara dari Fox Radio Jogja. Kali ini saya ditemenin sama... Saya Tristina, Marketing Communications di Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center. Halo Sobak lagi. Jadi di Sobat Fox, disingkat jadi Sobox. Jadi mungkin teman-teman PR yang lagi nonton wajib banget sih kayak tahu untuk tema kita hari ini. Tema kita hari ini, apakah tema kita hari ini? Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol banyak, sharing tentang event management. Event management. Yes. Nah, nggak cuman berdua aja. Kali ini kita ditemenin dua yang expert gitu kan ya. Benar. Beliau ini adalah orang-orang yang expert di bidang event. Event gitu kan ya. Boleh diperkenalkan Kak Tina? Boleh. Yang pertama ada yang cantik jelita. Oh iya. Ya karena yang waduh. Karena satunya cowok ya, jadi yang paling benar ya, benar. Benar sih. Sumbernya cuman Anda. Iya, salah kalau dibilang aku cantik ya. Ada Mbak Ardini Ratnasari ya Mbak ya. Halo sahabat Fox. Jadi Iya. aku Ardini Ratnasari. Kalian bisa panggil aku Dini. Di sini aku sebagai event dan marketing koordinator di PT Saraswanti Indoland Development Tbk, atau biasa kita singkat SWIT. Oh, SWIT ya. Bener, iya, oke. SWIT. Manis ya. Manis tentunya. Terima Semua di kasih. sini karyawannya manis-manis loh. Makasih. Aku kan baik. termasuk soalnya. Iya, soalnya termasuk. Dan di sebelahnya Mbak Dini ada Bapak Yosef Sumaryono selaku Direktur Utama PT Gajah Mada Barokah Sukses Makmur, atau kita biasa kenalnya GM Pro ya Pak. GM Pro, halo Sobat Fox. Halo Pak, selamat datang di Alana, selamat datang di podcast PR Talk-nya PR Talk. kita gitu. Nanti kita akan bahas banyak ya tentang semuanya, dan tapi kita ke Mbak Dini dulu kali ya. Kita ada beberapa pertanyaan. Banyak sih sebenarnya. Banyak pertanyaan. Waduh, kayaknya dicecer ya aku ya. Mbak Dini buka kelas aja gimana di sini. Kita akan menggali banyak banget gitu kan ya. Yes. Ke Mbak Dini dulu mungkin ya. Mbak Dini, saya boleh nanya nih. Pertama kali kenal soal event itu dari mana sih? Kalau pertama kali kenal soal event kayaknya dari SD ya. Hidup kita penuh event. Iya, ya? hidup kita penuh event, penuh drama. Curhat. Oke. Gitu dari SD. Jadi dari SD, SMP sering banget tuh ikut event-event, terutama tentang yang kesehatan. Karena dulu aku konsen di bidang kesehatan. Cuman melompat nih dari SMA ke kuliah lebih ke event-event yang marketing banget gitu. Oke, anak OSIS ya dulu ya? Dulu anak OSIS juga, anak PMR, semua direbut. Pramuka juga? Pramuka enggak, soalnya kan rada panas ya. Takut panas ya. Iya, ternyata. rada Padahal kita ini panas. juga
Agak lumayan ya Iya, cuacanya. Ini bukan ya. panas, ini cerah sih. Cerah. Jadi Cuacanya cerah gitu. betul, kan. di Alana ini emang kita selalu cuacanya cerah ceria gitu. Emang Tapi kita ini setting. tapi ini walaupun cerah kayak gini berangin loh, jadi enak banget cuacanya. Enak kan, Jadi pasti. kalau mau bikin event dan sebagainya di sini bolehlah teman-teman komunitas yang lain kalau kepengen ini juga boleh banget nih main-main di sini gitu. Pesan promosi. Balik lagi. Sedikit Tetep promosi ya. nggak apa-apa Oh, ya. makasih ya, Nggak makasih apa-apa udah sedikit promosi ya dipromosiin gitu loh. kan ya. Nah kalau Mbak Dini event yang pertama kali dibikin itu apa sih? Di sini ya? Enggak dong, di dalam kehidupan. Wah. Kehidupan Anda. Kita akan mengulik pengalaman gitu kan ya. Mungkin kalau yang aku inget tuh ya, karena kalau kita ngomongin SD, SMP, SMA kan nggak ada yang boom gitu ya. Nah. Cuman kalau ngomongin waktu kuliah deh ya. Oke. Jadi Dulu aku kuliah di mana? Di UGM, aku Oke. kuliah di UGM, jurusannya manajemen dan penilaian properti. Oh wow, pas banget ya. Pas kerjanya. banget nih. Jadi event pertama aku tuh namanya Daju Fest. Darah Juang Festival, karena di situ kita Daju concern terhadap perempuan, Oke. kita concern terhadap isu-isu saat itu kan ada isu kekerasan, terus ada pelecehan. Di situ kita buat tuh event Daju Fest. Jadi eventnya itu ada pertama kita ada pemilihan putra putri kayak Mas Mbak Jogja, tapi kita Mas Mbaknya ini di sini dia Kalau lebih di Jogja ke di Mas Diajeng, Mbak. Oh ya di Mas Diajeng ya. Kalau visi ya sama mantan dia. Oh, enggak. Diajeng Enggak, apa enggak, sih? enggak. Oh, kamu Enggak, di enggak. Diajengnya Enggak, ya Mas enggak, ya. enggak. Diajengnya ya. Nominasi dia soalnya. Nominasi, oke. Oh gitu ya, jadi Iya, memang ada jadi- pemilihan Iya, duta ada ya, pemilihan duta duta-dutaannya. ya, duta-duta gitu. Terus habis itu di situ juga kita memberikan seminar yang sifatnya itu nasional. Oh wow. Dan kita juga ada konseling ya yang kita berikan nggak cuman saat itu event, tapi kita buat secara kontinu 1 tahun dan Daju Fest itu dari pemrakarsa di timku itu sekarang dilaksanain terus tuh di Oke. UGM gitu. Wow, jadi event reguler ya Mbak ya? Iya, Oh, event reguler. sampai sekarang masih ada? Masih dong, Oh, masih wow. ada. Salah keren, satu keren. pencetus juga ya berarti? Iya, Oke. jadi waktu itu muncul karena keresahan pribadi aja kok event-event yang ada nih kayaknya kurang bermakna gitu Iya, ya. iya. Kurang bermanfaat Terus, juga iya. gitu kan ya buat Iya, orang kita lain pengennya ya. ada sustain kan ya Mas ya gitu. Oke. Keren banget Keren sih, ya. Mbak Dini. Kalau di event nih kan ada nih beberapa divisi kayak gitu. Dulu paling suka atau dulu yang sering gitu kan kedapatan di divisi apa di event? Dulu di bagian humas, di bagian ketua sih. Oh iya. Iya, Ketua juga. Ketua paling sering tuh paling ketua. sering. Iya. Wah, Wah. ini berarti kalau ketua itu berarti mengkoordinir event gitu kan. Kalau boleh tahu gimana bisa mengkoordinir gitu kan. Kan kalau acara kampus dan sebagainya ada danus atau apa dan sebagainya kayak gitu tuh gimana nih pengalamannya? Kalau di kampus ya kita ngomongin kampus dulu ya Mas ya. Kalau di kampus mah kita fokus cari kemitraan. Jadi dari kemitraan kan kita juga bisa dapat sponsor atau kita dapat relasi-relasi yang bisa mengisi acara di situ Oke. gitu. Jadi lebih banyak kita cari aja sih itu benefit-benefit dari apa ya namanya? Mungkin kita ngomongin tentang community atau dari vendor atau manapun ya yang Iya. dia mau berkolaborasi bareng. Oke. Yang penting adalah dapat Cuan sponsor. Sponsor. dapat Itu yang wajib. sponsor. Karena tanpa itu event tidak berjalan. Nah, no, betul.
Mbak Dini ngobrol soal cuan tadi, susah nggak sih cari cuan kayak gitu sebenarnya? Aduh, kalau sebenarnya di event ya, kita ngobrolnya agak-agak ini ya, cuan di event ya. Iya. Maksudnya bukan cuan yang menghasilkan, tapi iya, untuk betul. mendanai event kayak gitu. Betul. Oke. Kalau cuan sih kita pasti disupport ya, Nah. apalagi kalau kita jual konsepnya bagus, terus kita targetnya sesuai, terus kita sudah punya rancangan yang baik gitu-gitu, itu pasti dapat sih. Pasti dapat ya. Dapat. Tergantung target marketnya siapa juga. Ya, kan? targetnya marketnya seberapa, Oke. sasarannya siapa, besarnya akan seperti apa gitu-gitu. Oke. Kalau kita kan mau merancang sebuah event ya gitu kan. Kalau menurut Mbak Dini apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan kalau kita bikin sebuah event nih kayak gitu? Karena kan apalagi buat teman-teman PR yang lain kan kadang kan agak kebingungan juga ya event ini kita mau bikin event kayak gitu kan. Terus duit dari mana? Ini konsepnya apa? Terus nanti butuhnya apa kayak gitu tuh perlu dibikin sebuah gambaran atau kayak gitu nggak sih sebenarnya Mbak Dini? Perlu, jadi kan kayak kerangka dulu ya, kerangka dulu. Biasanya kita netapin tuh kayak kita tujuannya apa sih gitu. Abis itu kita tentuin sasarannya, kita buat konsepnya akan seperti apa. Terus waktu lokasi juga penting banget. Terus isi acaranya seperti apa ya. Anggarannya itu yang paling penting. Yang penting adalah anggarannya. Anggaran ya. dan kita harus petakan tuh anggarannya ini akan didapatkan dari mana aja. Misal dari sumber A, B, C itu kita harus petakan dengan bagus Oke, gitu. Jadi kalau orang zaman sekarang adalah budgeting sangat penting sekali ya. Betul. Iya, Tapi budgeting. balik lagi kayak yang dibilang Mbak Ardini tadi ya, anggaran itu juga akan mengikuti kalau memang rancangan event kita sudah bagus ya Mbak ya. Betul. Oke. Jadi gitu. kalau emang event yang kita gambarkan itu sudah bagus, kemudian target marketnya pas, itu pasti untuk sponsorship gampang ya masuknya ya Mbak Dini ya. Benar sih, benar. Oke, itu Siap. tadi Mbak Dini kita kulik-kulik sedikit gitu kan ya. Aku masih pengen banyak nanya sih Iya, sebenarnya. sebenarnya kan. Tapi Boleh, kita nanti ya. beralih dulu nih ke Bapak Pak Yosef nih. Ke Pak yang Yosef nih. Kebetulan beliau adalah Di Jogja udah. Kalau di Jogja mah eventnya pasti udah banyak banget, udah pengalamannya udah oke banget ya. Iya dong. Gitu. Amin. Kalau dari Pak Yosef nih sebagai GM Direktur Utama dari Gajah Mada Barokah Sukses Makmur. Namanya panjang lah. Panjang ya. Disingkat aja lah, JM Pro ya. GM GM Pro. gitu kan. Nama kerennya GM Pro. GM Pro gitu kan. Nama Pak, kalau boleh saya tahu nih, pengalaman pertama bikin event itu event apa Pak sebenarnya? Kalau pengalaman pertama itu malah kita di event outdoor ya. Oh ya kayak gini ya Pak. Iya. Ya? Jadi udah pengalaman banget nih Bapak sama yang kayak gini nih. Ya bedanya waktu itu kita semi konser gitu ya. Jadi kita Oke. ada di satu sekolah gitu, kemudian kita buat semacam Activity ya? activity di situ. Nah itu event pertama kami. Hmm. Kan sebelumnya kami tuh berawal bukan dari IO sebelumnya. Oke. Kita itu dari rental property. Jadi kita ada studio musik waktu itu. Oh wow. Nah, jadi studio Berawal musik. dari studio. Mungkin kalau teman-teman yang seangkatan saya tuh band-band yang sekarang sudah. Oh jangan-jangan yang Pasti di udah dekat kesana. jalan itu Pak. Jalan dekat Saya Gejayan di itu. Condong Catur. Oh Condong Catur. Oh, iya. Oke. Oke. Jadi berawal dari Studio. studio musik, Studio musik. terus akhirnya berkembang Merembet jadi, menjadi ada satu brand yang pengen Betul. activity dan sebagainya Betul, gitu ya Pak ya. Karena waktu itu kalau kita bilang studio musik waktu itu kan alatnya harus oke. Ah. Karena kan kalau pemusik kalau alatnya nggak oke kan sayang. Iya betul. Kita invest alatnya udah bagus banyak. Kemudian kita mikir buat apa ini alat sebagus Oh, ini. iya, Nah kita iya, mikir betul. bagaimana sih kalau kita ya diversifikasi coba buat sesuatu yang beda. Nah yang Oke. terkait dengan alatnya sehingga kita Oke. buat Jadi rental menggunakan equipment dan Oh sebagainya. iya, jadi menggunakan alat-alat itu untuk menghasilkan lagi ya Pak Betul. ya. Biar balik betul. modal ya Pak Iya. ya. Mungkin Tetap ya ujung-ujungnya. tetap. Sama seperti yang tadi cuan juga kan kita Iya, nyari. iya. Kita harus fokus Ujung-ujungnya pada ya. cuan. Semua itu ya, Pak, ya. goalsnya adalah cuan. Goalsnya Benar. ada cuan. Kalau Iya. boleh tahu Pak, kalau GM Pro ini start dari tahun berapa Pak? Kita udah 24 tahun yang lalu. Jadi mungkin udah Wow. agak Saya mau tepuk tangan. Boleh. Keren banget. Jadi, Pak keren tahu banget. nggak sama umur saya lebih tuaan. Iya, Saya malah belum tuh, masih dipikirkan itu. kayaknya yang that's terus tua banget gitu. Oh, enggak dong. Enggak dong Pak. Pengalamannya yang berpengalamannya apa pengalamannya? pengalaman. Matang, Oke, matang. matang gitu kan ya. Oke, berarti berpengalaman banget untuk event-event juga ya Pak ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu paling sering eventnya apa Pak nih? Kalau dari JM Pro nih.
dari 10 tahun yang lalu kalau awalnya kan kita ngajak ya, ada konser ambil, ada indoor ambil. Nah, 10 tahun yang lalu kita sudah mulai terpikirkan bahwa kita konser di MICE. Oke. Jadi kita hanya di meeting, incentive, conference dan exhibition aja. Jadi let's say paling kenalannya ya kayak teman-teman yang di Alana, di hotel lain sehingga kita fokus di sana. Karena kita lebih fokus ke bisnis MICE, ya kita agak sedikit meninggalkan, bukan meninggalkan ya, kita nggak ambil wedding, kita nggak ambil konser, ya kita fokus di MICE. Tapi dulu juga pernah Pak, konser wedding gitu juga pernah berarti? Kalau konser mungkin hanya sekedar apa ya, kayak apa tanda petik tombol kangen ya. Tahun lalu kita ada konser Java Fest di JEC, waktu itu COVID, kemudian kita merangkul teman-teman band yang notabene dari Jogja dan sekitarnya. Kita ngomong waktu itu, kalau kamu kayak gini terus, kamu satu patah semangat. Tapi kalau kamu nggak mulai mencoba untuk berani untuk konser, ya mungkin ya agak jauh juga. Karena waktu itu kan COVID 2020 sampai jauh sekali nggak ada yang prediksi ya. Nah kita memberanikan diri untuk membuat konser di JEC waktu itu. Kita juga tiketing, tapi tiketing kita kembalikan lagi ke untuk semuanya. Jadi malah dari JM Pro menginisiasi, menginisiasi dan juga membuat sebuah apa ya namanya, sebuah konser yang memang itu bertujuan untuk pilot hal project yang positif ya, betul. ya Pak ya. Waktu itu kita kolaborasi dengan banyak teman-teman ya, dengan venue juga, kemudian dengan teman-teman band juga, sehingga ya bisa terlaksana tapi kembali lagi untuk mereka. Oke, gitu. Mulia sekali ya. Jadi tetap balance gitu. Iya dong, harus kayak gitu ya, betul, gitu kan. Karena menurut saya sih kalau saya bilang JM Pro ini ada event organizer kan ya. Jadi betul. Jadi kan terkoneksi semua ya Pak betul, ya. Betul. Jadi dari pelaku semuanya, karena memang COVID kemarin semua event pun juga nggak ada yang jalan kan diharap ya. Kalau COVID itu memang semuanya sama ya waktu itu. Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya kendala apa sih kebanyakan kendala apa yang Bapak Pak Yosef temuin ketika kita bikin sebuah event gitu? Biasanya itu tidak matching ya antara si IO dan klien. Jadi kadang-kadang biasanya yang kendala yang sering terjadi itu kalau si kliennya itu diwakili oleh ketua panitia atau sebuah konsorsium, kemudian order ke kita, tetapi dari BOD atau ownernya si perusahaan tadi tidak touch dulu ke mereka. Jadi pada saat di lapangan, lo kok kayak gini, mau kayak gini, nggak gitu. Itu yang improve itu yang biasa itu last minute ya. Biasanya karena wah harusnya pakai gini, lebih bagus ini ya. Padahal si panitia udah ngomong ini yang bagus. Nah itu yang kadang-kadang improve itu yang pasti akan ada. Perubahan konsep yang mendadak yang tiba-tiba di lapangan yang seharusnya dari awal kita udah terkonsep gitu ya Pak ya. Terus tiba-tiba ada request yang wow sangat mendadak sekali gitu tuh sangat. Menurut Bapak gimana tuh? Ya hampir sering kita hadapi ya. Karena kalau di tim kami itu untuk show D-nya kita ngomong kalau show rundown itu nggak ada yang fix. Rundown itu fix setelah acara selesai, itu baru fix. Oh gitu ya? Oh gitu? Gitu Pak? Jadi ini dapat ilmu berarti, ilmu baru nih, ilmu baru. Teman-teman jangan kaget kalau misalnya sebuah handle event, last minute, bla bla bla, itu udah ya agak-agak, kalau di Indonesia emang agak-agak miripnya seperti itu ya kebanyakan ya. Jadi nggak bisa yang firm, yang A, B, nggak bisa. Tapi yang pasti ada improve. Nah itu yang pasti sering terjadi. Jadi ya bagi teman-teman yang di jasa kayak saya ya siapkan mental saja, siapkan mental, kemudian siapkan solusi karena biasanya last minute ya pasti ada aja yang pasti yang nambah, bukan kurang ya, nambah gitu. Nambah terus ya Pak ya. Nambah terus. Padahal budgetnya kita nggak tahu. Poin pentingnya sebenarnya ada 3 ya menurut kami ya. Satu adalah di konsep. Oke. Yang kedua di properti atau alat. Ya, yang ketiga di show manajemennya. Show manajemen. Ya, jadi kalau 3 itu udah merangkum semuanya sebetulnya. Cuman masalahnya namanya juga event ya Kak ya. Kita kan nggak tahu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancarannya gitu loh. Nah itu tuh kadang mungkin bisa membuat event-event kita itu kurang berhasil. VR Talk.